Drummer Gilang Ramadan dan penyanyi Trie Utami tidak lagi bergabung dengan kelompok musik jazz Krakatau setelah belasan tahun menjadi anggotanya. Hal ini terungkap setelah diketahui Gilang dan Trie tidak termasuk dalam rombongan Krakatau yang pada tanggal 1 Juni mendatang akan terbang ke Amerika Serikat dan Kanada untuk tampil membawa misi kebudayaan yang telah dicanangkan Kantor Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Di sana Krakatau akan tampil bersama Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air. Sejumlah berita aktual dan menarik dari dunia selebriti sudah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama kali ini. Dan pemirsa, langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Pesta ulang tahun ke-32 Ahmad Dhani yang digelar besar-besaran Kamis malam lalu menjadi bahan pergunjingan sejumlah kalangan. Mengapa Dhani yang selama ini dikenal sebagai musisi yang tampil bersahaja itu rela merogoh kocek hingga 2 miliar rupiah untuk merayakan hari lahirnya? Grup jazz ternama Krakatau yang akan menggelar tur di Amerika Serikat dan Kanada bulan Juni ini ternyata tidak mencantumkan nama Gilang Ramadan dan Trie Utami sebagai anggota rombongan yang berangkat. Keduanya ternyata telah mengundurkan diri dari kelompok musik ini. Apa alasannya? Jangan lewatkan pemirsa kisah seru perjalanan tim Cek dan Dicek bersama artis Jen Shalimar dan Melly Zamri ke Kuala Lumpur dan Pulau Langkawi di Malaysia baru-baru ini. Sejumlah peristiwa menarik dan sensasional terjadi selama bulan Mei. Tim Cek dan Dicek mengemasnya dalam sajian Kaleidoskop ini. Pesta ulang tahun ke-32 Ahmad Dhani yang baru saja digelar di Hotel Shangri-La, Kamis kemarin ternyata mengundang pergunjingan banyak orang. Paling tidak, Dhani telah menjadi selebriti keempat yang pernah menggelar pesta ulang tahun secara mewah. Sebelumnya ada Agnes Monica, Roger Danuarta, dan Anwar Fuadi. Padahal selama ini Dhani dikenal sebagai pribadi yang bersahaja. Apakah ada cerita di balik pesta yang menghabiskan biaya lebih dari 1 miliar rupiah itu? Perayaan ulang tahun pentolan grup band Dewa Ahmad Dhani yang digelar sangat meriah di sebuah hotel bintang 5 ternama di Jakarta Kamis lalu ternyata mengundang gunjingan banyak kalangan. Pasalnya selama ini suami penyanyi Maya itu tidak pernah terdengar merayakan ulang tahun apalagi secara besar-besaran. Musisi yang biasa tampil dengan gaya army look ini juga dikenal sebagai sosok pria yang sangat bersahaja dan tidak suka merogoh isi kantong hanya untuk sesuatu yang sifatnya foya-foya. Apalagi sampai menghabiskan dana sekitar 2 miliar rupiah hanya untuk sebuah pesta ulang tahun. Begini, ini kan bukan cuma ulang tahun saya. Di sini kan ada pameran lukisan. Ya pameran lukisan ini itu dibutuhkan semua golongan. Jadi emang mendadak gitu. Ternyata di belakangan hari baru tahu bahwa emang umur 32 tahun itu memang harus dirayakan seperti 17 tahun gitu. Itu suatu hal yang bagus buat dia ya, maksudnya mungkin belum tentu musisi lain bisa seperti itu ya. Seharusnya dari dulu ya, karena kan dia udah berapa belas tahun karir. Cuman ya baru sekarang aja kayaknya dia tercetus. Kalau aku bilang sih dari dulu harusnya udah diradain. Cuman ya sekarang mungkin lagi ada rezeki ya, ayo gitu. Dalam catatan Cek dan Dicek, Dhani adalah artis keempat yang merayakan ulang tahun dengan menghabiskan dana di atas 1 miliar rupiah belakangan ini. Sebelumnya bintang belia berbakat Agnes Monica pernah merayakan ulang tahunnya ke-17 dengan cara yang ekstravaganza. Ballroom sebuah hotel berbintang 5 disulap menjadi suasana kota Bronx di New York, Amerika Serikat. Meski terasa sangat berlebihan, toh banyak kalangan yang dapat memaklumi ini karena Agnes seperti halnya remaja lainnya menganggap usia Sweet Seventeen adalah usia sakral dan bersejarah. Ulang tahun yang sangat mewah juga pernah dilakukan lawan main Agnes dalam sinetron Cewekku Jutek, Roger Danuarta pada saat ulang tahunnya yang ke-17. Lagi-lagi tidak ada pertanyaan apalagi gunjingan selain decak kagum dari penggemarnya. Sama dengan Agnes, Roger pun menganggap usia 17 tahun adalah sesuatu yang istimewa dan perlu dirayakan. Perbedaan antara ulang tahun saya dengan Agnes dan Roger adalah esensi apresiasinya itu. Di sini nggak ada hura-hura, di sini datang nonton musik, lihat lukisan, syukur-syukur kalau beli lukisan gitu kan.
Artis lainnya yang juga tidak pernah ketinggalan selalu merayakan ulang tahun secara besar-besaran adalah Anwar Fuady, meski biayanya belumlah mencapai 1 miliar rupiah. Tapi kalau dihitung akumulatifnya bisa saja mencapai angka itu karena hampir setiap tahun ketua Parsi ini menggelar pesta ulang tahun. Kalau artis lain enggan bicara soal biaya dan dari mana sumber dana untuk pestanya, Anwar Fuady terang-terangan mengaku biayanya dipikul teman-temannya. Bicara soal biaya itu pun yang menjadi pertanyaan besar di balik pesta ulang tahun Ahmad Dhani. Jarang-jarang ada musisi yang merayakan hari jadinya yang mewah. Tidak heran bila kemudian muncul kabar Dhani mendapat sokongan dana misterius dari seorang calon presiden yang kemudian menggunakan ajang ini sebagai kampanye terselubung untuk memenangkan pencalonan pada pemilihan presiden 5 Juli mendatang. Apalagi belakangan para capres dan cawapres banyak mendapat masukan bahwa untuk lebih menyukseskan kampanyenya, mereka harus mau mencoba masuk ke kalangan seniman Indonesia. Kalau memang benar itu adanya, paling tidak semuanya bisa terlihat dan terjawab dalam acara ulang tahun Dhani kemarin. Ada beberapa donatur, kayak misalnya sound system saya disumbang, panggung disumbang, lighting disumbang, showroom disumbang. Ya dari yang punya. Pesta Dhani yang mewah dan mahal seakan melawan arus. Belakangan ini artis-artis yang biasanya menggelar pesta ulang tahun secara mewah, kini justru memilih merayakannya secara sederhana dan lebih banyak diisi dengan acara sosial. Misalnya saja dengan berkunjung ke panti asuhan ataupun menggelar pengajian. Baru-baru ini Ulfa Dwiyanti malah merayakan ulang tahunnya dengan meluncurkan gerakan sosial untuk merangsang minat masyarakat membaca. Begitu pula dengan Krisdayanti yang batal berangkat umroh di hari ulang tahunnya yang ke-29 tanggal 24 Maret lalu. Ia hanya menggelar syukuran sederhana bersama wartawan di rumahnya. Lantas bagaimana dengan Dhani yang sebelumnya tidak pernah merayakan ulang tahun secara besar-besaran? Bahkan mungkin sepanjang hidupnya, Dhani tidak merasa perlu untuk menggelar pesta ulang tahun. Kalaupun dirayakan, Dhani hanya menggelar pesta taman yang sederhana di rumahnya beberapa tahun lalu. Acara ulang tahun di ballroom itu menurut saya sangat spektakuler karena menurut saya nggak masuk akal sebenarnya. Hah? Belum pernah sebelumnya. Saya bayangin bayar catering itu gila banyak banget. Nyesal juga saya. Mengadakan pesta ulang tahun dari yang sederhana hingga yang menghabiskan dana miliaran rupiah di mata selebriti adalah wajar-wajar saja. Apalagi yang namanya pesta sepertinya telah menjadi bagian hidup yang lumrah bagi kalangan jet set. Dan menyimak kisah di balik pesta ulang tahun selebriti bagi masyarakat menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tayangan paling bergengsi ini terus menggelar kuis SMS Cek dan Dicek. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang setiap minggunya bisa mengumpulkan poin tertinggi dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Caranya mudah, kirimkan saja SMS ke 6288 untuk semua operator GSM dan jangan lupa untuk mengetik CR spasi start. Setelah sekian lama tidak terdengar kabarnya, dalam waktu dekat ini, salah satu grup jazz terbesar di Indonesia, Krakatau, akan menggelar tur di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat dan Kanada. Namun di balik rencana besar itu, nama vokalisnya yaitu Trie Utami dan juga drummernya Gilang Ramadan tidak tercantum dalam daftar rombongan yang ikut serta. Apa yang terjadi dalam tubuh grup band satu ini? Drummer Gilang Ramadan dan penyanyi Trie Utami tidak lagi bergabung dengan kelompok musik jazz Krakatau setelah belasan tahun menjadi anggotanya. Hal ini terungkap setelah diketahui Gilang dan Trie tidak termasuk dalam rombongan Krakatau yang pada tanggal 1 Juni mendatang akan terbang ke Amerika Serikat dan Kanada untuk tampil membawa misi kebudayaan yang telah dicanangkan Kantor Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Di sana Krakatau akan tampil bersama ratusan musisi jazz mancanegara di sejumlah festival jazz bergengsi. Sejak 1,5 tahun yang lalu Gilang resmi mengundurkan diri dari grup ini. Namun ketika Krakatau diterima Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat Jumat tadi malam, Gilang ikut hadir. Sementara Trie Utami yang akrab dipanggil Ii tidak nampak. Berita keluarnya Gilang dan Trie sudah pasti mengundang tanda tanya besar. Apa alasan mereka hengkang dari Krakatau? Iya, saya mengundurkan diri. Saya resign dari Krakatau. Tepatnya sebulan yang lalu
saya mengirimkan surat secara resmi dari pihak manajemen saya. Saya juga pada saat itu ada dilema di diri saya karena saya mempunyai grup yang baru pada saat itu, yaitu grup Nera. Karena saya kesulitan untuk mempunyai 2 grup yang konsentrasinya hampir sama gitu, sulit sekali. Kalau Gilang keluar dari Krakatau karena membentuk band baru bersama Nera, maka Tri lain lagi. Ia keluar karena